Acara ini dipersembahkan oleh Suasana arus balik di jalur arteri Bandar Kedung Mulyo terpantau ramai lancar di hari plus 3 Lebaran. Bahkan polisi sempat memukul mundur bis yang melanggar arus lalu lintas. Nah, untuk mengetahui suasana terkini, berikut laporan reporter Saiful Mualimin dari Jalan Arteri Bandar Kedung Mulyo. Selamat malam, inilah komunikasi perjalanan koper Lebaran tahun 2024. Persembahan kencana ahlinya Bajaringan pastinya tidak tipu-tipu. Pemirsa, malam hari ini saya sedang berada di ruas arteri Jalan Nasional Jombang Madun, tepatnya di perlintasan kereta api Bajaringan Kedung Mulyo. Lokasi ini menjadi salah satu atensi petugas karena kerap terjadi kemacetan selama arus mudik maupun balik di tahun ini. Terjadinya arus kemacetan di jalur ini disebabkan oleh dua hal yang sudah dibedakan oleh petugas. Selain karena terjadinya pertemuan kendaraan dari exit tol Bandar Kedung Mulyo yang mau keluar menuju jalur arteri, sekaligus kendaraan dari jalur arteri yang akan memasuki pintu tol Bandar Kedung Mulyo. Selain pertemuan dua arus ini, juga karena adanya perlintasan kereta api yang mengharuskan jalur ini ditutup sementara selama kereta api melintasi jalur nasional tersebut. Di sore hari ini, petugas kepolisian sempat melakukan tindakan terhadap sejumlah bus nakal yang melakukan perlawanan arus di jalur yang sudah ditentukan oleh petugas. Dalam video yang diunggah oleh masyarakat ini, petugas tampak menghentikan dan memukul mundur bus Sugeng Rahayu yang memaksa memasuki jalur dari arah berlawanan. Saya sempat bertemu dengan Kasat Lantas Polres Jombang, AKP Nur Arifin, menjelaskan bahwa petugas memang disiagakan di perlintasan kereta api Bandar Kedung Mulyo ini untuk mengantisipasi terjadinya kemacetan. Akibat adanya bus yang nekat ngeblok di jalur perlawanan ini, sempat terjadi kemacetan yang cukup krusial. Petugas terpaksa memberikan sanksi teguran kepada bus ini dengan cara menghentikan selama 15 menit di jalur yang sudah ditetapkan oleh petugas kepolisian. Berikut kutipan saya dengan AKP Nur Arifin, Kasat Lantas Polres Jombang. Untuk kemacetan seperti biasa tadi diakibatkan oleh adanya penutupan perlintasan kereta api dan juga ada penyempitan jembatan yang berjarak 15 meter di sebelah timurnya perlintasan kereta api. Dan untuk beberapa kan sempat ada bus yang ngeblong dan gimana itu dan? Ini ada beberapa bus yang ngeblong ditertibkan oleh petugas. Jadi kita berhentikan, kita berikan peringatan, kita berikan teguran dan kita imbau kepada driver dari para bus tersebut untuk tidak mengulangi kesalahan-kesalahan di kesempatan selanjutnya. Tadi juga kita berhentikan kurang lebih 10-15 menit lah untuk memberikan efek jerah kepada pengendara tersebut. Pemirsa, memasuki H+3 Lebaran ini, petugas kepolisian menghimbau agar seluruh pemudik yang akan kembali ke tempat kerjanya selalu berhati-hati mentaati petunjuk yang sudah ditentukan oleh petugas kepolisian, sekaligus beristirahat di rest area yang sudah ditentukan ketika mengalami kelelahan. Demikian laporan koper Lebaran tahun 2024 dari Kabupaten Jombang yang dipersembahkan oleh Kencana ahlinya Bajaringan, pastinya tidak tipu-tipu. Dari Jombang, Saiful Mualimin melaporkan. Terima kasih atas laporannya, rekan Saiful Mualimin. Dan pemirsa, sebagian warga Surabaya sudah kembali dari kampung halaman. Arus lalu lintas di dalam kota kembali ramai. Salah satunya di kawasan Jalan Tunjungan. Nah, bagaimana suasana di tengah kota Surabaya saat ini? Kita telah terhubung dengan reporter Selvi Wang bersama juru kamera Aris Rahmatullah. Selamat malam rekan Selvi. Ya, selamat malam rekan Fani. Baik, bagaimana suasana tengah kota Surabaya saat ini? Silakan laporannya. Ya, terima kasih dan selamat malam pemirsa. Dan pemirsa, di hari +3 ini, H+3 ini setelah Lebaran, tampaknya kota Surabaya memang sudah mulai banyak dipenuhi oleh warganya yang kembali
Tadi berdasarkan pengamatan saya, mulai dari jalan sekitar Wonokromo, Jalan Raya Darmo, Jalan Raya Wali Kota Mustajab hingga Jalan Basuki Rahmat memang sudah menunjukkan peningkatan arus lalu lintas. Meski begitu, mengalami peningkatan, namun volume kendaraan ramai lancar dan tidak terjadi kepadatan kendaraan. Dan meski di sekitar jalan protokol tersebut tidak menunjukkan kepadatan, namun berbeda dengan yang ada di Jalan Tunjungan. Seperti yang Anda lihat di belakang saya ini adalah Jalan Tunjungan. Tepatnya saya berada di pertigaan Jalan Tunjungan dan Jalan Pasar Genteng. Dan seperti Anda lihat bahwa memang di Jalan Tunjungan ini sendiri memang banyak sekali terdapat kafe, restoran, hingga penjual makanan UMKM, sehingga banyak sekali warga kota Surabaya maupun warga luar Surabaya yang tengah libur menghabiskan waktu untuk liburan untuk sekadar berjalan-jalan ataupun nongkrong ataupun makan di restoran atau kafe. Dan lalu bagaimana sebenarnya pantauan arus lalu lintas yang ada di kota Surabaya? Saya juga akan bertanya kepada Ibu Ibtudia Ayu Mirda, yakni Kasubdit 1 Unit Regiden Polrestabes Surabaya. Selamat malam, Bu Dia. Selamat malam, Mbak. Ya. Bu Dia, bisa dijelaskan untuk pantauan arus lalu lintas di kota Surabaya saat ini seperti apa sih? Dan memang kita lihat kalau di tengah kota ini cukup ramai ya, Bu, ya, seperti apa? Masuki hari keempat operasi ketupat, Mbak. Untuk pantauan arus lalin, seperti yang diketahui, untuk pusat kota memang agak cenderung padat ya, Mbak. Maksudnya padat tapi masih lancar. Tapi untuk daerah pinggiran, batas-batas kota sudah mulai agak lenggang. Tapi nanti puncaknya arus balik itu nanti ketika hari Minggu, Mbak. Baru nanti akan terjadi padatan itu hari Minggu. Di hari Senin kan kita sudah mulai, mungkin anak sekolah sudah mulai masuk sekolah, yang kerja juga sudah mulai balik. Lalu berarti ini untuk saat ini sendiri memang dibilang belum 100% ya untuk warga. Benar. Lalu untuk proses antisipasi gitu kepadatan mungkin seperti di tengah kota Jalan Tunjungan ini seperti apa? Untuk dari kami Polrestabes Surabaya, khususnya Satlantas Polrestabes Surabaya sudah menyiapkan beberapa CB ya, Mbak ya. Jadi setiap malam kita itu ada pengaturan. Di pengaturan itu di sekitar Jalan Tunjungan, di batas-batas kota juga ada. Itu fungsinya untuk mengurai kemacetan apabila nanti puncaknya hari Minggu itu. Gitu. Kalau setiap malam memang ada pengaturan di sini. Nanti pusatnya itu di Siola sana, di pos Siola. Iya. Oke, terima kasih Bu Dia untuk waktunya, selamat bertugas kembali. Ya, dan pemirsa memang seperti ketahui bahwa Jalan Tunjungan ini banyak sekali kafe ataupun restoran, sehingga banyak warga meluangkan waktunya untuk sekedar jalan-jalan ataupun nongkrong. Dan tadi saya juga sempat bertanya kepada salah satu warga Surabaya yang sehari-harinya telah tinggal di Jakarta dan kebetulan ia berlibur dan ia memilih untuk jalan-jalan di sekitar Jalan Tunjungan. Berikut petikan wawancaranya. Ya jalan-jalannya sama istri sama anak. Dari jam berapa tadi? Baru jam 5-an lah. Jam 5. Kenapa sih kok pilih Jalan Tunjungan? Ya anak-anak belum pernah ke sini soalnya kan asli Jakarta, anak-anak sama istri. Jadi saya yang asli Surabaya. Oke, berarti ini liburan ya? Iya, liburan. Oke. Kalau menurut Bapak gimana lihat Jalan Tunjungan ini? Makin rame sih. Bagus nggak, Pak? Bagus. Enak dilihatnya, juga rapi, juga bersih. Ya, dan bagi Anda yang sedang berada di kota Surabaya dan mungkin ingin menghabiskan waktu di sekitar tengah kota, Anda harus waspada karena memang kepadatan lalu lintas terjadi di sekitaran Jalan Tunjungan ini khususnya. Dan bagi Anda yang ingin menghabiskan waktu, mungkin Jalan Tunjungan ini bisa menjadi salah satu pilihan untuk Anda. Dan demikian informasi koper lebaran yang dipersembahkan Kencana, Alia Bajaringan, pasti tidak tipu-tipu. Selviwang dan Aris Rahmatullah melaporkan, kembali ke rekan Fani. Baik, terima kasih untuk laporannya rekan Selviwang dan juru kamera Aris Rahmatullah. Selamat bertugas kembali. Acara ini dipersembahkan oleh